Siapa gue ya? Ini udah mulai on air, Vi. Yuk, coba kita... Opini aja sih. Nah, coba kalau ini kan, kalau kita mau nomor langsung aja lah, ini ya kan sudah ada para pengamat kita. Mas Umam, ya, baik. Terima kasih sudah hadir kembali dan kami ingin melihat gitu ya pandangan Anda Mas Umam secara politik luar negeri begitu ya, dalam beberapa negara, total kan ada ratusan negara yang kemudian juga sudah memberikan statementnya, solusi untuk Palestina dalam hal kemerdekaan, dan juga melihat pidato dari Trump yang kemudian juga langsung dikonter oleh Presiden Prabowo, seperti apa, Mas? Bentar dulu, benar nggak dikonter oleh Pak Prabowo itu dalam ada beberapa pernyataan itu ya? Iya, kalau dari sisi timeline, memang cukup menarik posisi dari Presiden Prabowo memberikan statement pasca Presiden Trump yang mengambil waktu 3 kali lipat, 45 menit hampir 1 jam. Tetapi apakah kemudian itu betul-betul kemudian ada penyesuaian mungkin dari tim dari Kementerian Luar Negeri untuk memperkaya ya, terutama penebalan-penebalan di materi dalam rentang waktu yang singkat tuh kan? Bisa jadi, karena bagaimanapun juga respon itu kemudian bisa disampaikan, terutama terkait dengan positioning PBB sebagai rumah multilateralisme yang memang dipertanyakan Trump secara terbuka, dibully secara terbuka, tetapi kemudian disanjung luar biasa oleh Presiden Prabowo. Tetapi di dalam konteks ini memang ini menjadi sebuah momentum yang sangat bersejarah, karena bagaimanapun juga situasinya berubah sangat cepat. Kalau misal kita kembali setback di 7 Oktober 2023, itu menjadi momentum yang sangat efektif ya bagi Israel untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan dukungan internasional. Itu kan juga berkali-kali disampaikan berkali-kali. Tetapi seiring dengan hadirnya Trump yang melakukan langkah-langkah yang kontroversial, termasuk juga terhadap aliansi terdekat, traditional alliance mereka, maka terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Kalau misal kita hitung, hampir semua kekuatan-kekuatan yang sangat dekat dengan Amerika berbalik 180 derajat. Eropa secara general, kemudian Kanada, tetangganya, Australia sebagai yang selama ini dianggap sebagai the beauty sheriff of the United States in the Pacific region, Jepang, dan juga negara-negara, terutama Inggris. Karena Inggris adalah aktor paling fundamental yang meletakkan garis itu sejak Perang Dunia ke-1. Nah, maka situasi ini menjadi sangat berubah. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan momentum itu untuk kemudian betul-betul mampu menghadirkan two-state solution. Meskipun nanti perdebatannya sangat panjang pasca itu. Apalagi di kita ya, di tanah air ya. Di tanah air. Tetapi sebagai langkah awal, ini menjadi hal yang sangat penting. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di pidato pertama, pidato kedua kemarin, dia menggunakan logika, kalau misal dalam bahasanya Mbak Aya itu mafhum mukhalafah. Jadi logika terbalik. Jadi tidak secara straight to the point dengan cara pandang politik luar negeri bebas aktif, bebas dalam konteks tidak kemudian berdiri pada satu blok tertentu, memberikan dukungan secara terbuka, clear, straightforward kepada Palestina, tetapi menggunakan logika terbalik. Kalau Israel memberikan dukungan setara, memberikan proteksi, dan juga mengakui kedaulatan atau sovereignty dari Palestina, maka kemudian Indonesia akan mengakui Israel. Maka menjamin keamanan Menjamin keamanan. Bagi sebagian pihak itu berpotensi disalahpahami. Tetapi dalam konteks two-state solution, itu adalah prinsip dasar yang harus dijalankan sebagai bagian dari konsekuensi yang berimbang. Nah, maka yang bisa dilakukan ke depan, saya juga apresiasi satu poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, mencoba untuk melangkah lebih jauh, terutama terkait dengan post-conflict governance, post-war governance. Ketika bicara rencana misalnya ya, atau kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian 20.000 angka yang cukup signifikan, setidaknya kemudian bisa menjaga basis kekuatan koalisi yang ini lebih dari 2/3 masyarakat dunia menunjukkan dukungan kepada eksistensi Palestina di situ. Nah, yang bisa dilakukan betul-betul mengawal ini di dalam proses, terutama bukan hanya UNGA, karena UNGA itu sifatnya politically strong tetapi tidak legally binding. Nanti ketika kemudian dibawa ke UNSC, United Nations Security Council, dinamikanya bisa berubah. Kalau kita cermati per saat ini, yang dari 5 pemegang veto itu mulai dari Inggris, Prancis, Rusia, China, semuanya menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Tetapi Amerika dengan kepemimpinan Trump yang seringkali kemudian kita lihat sebagai pemimpin semacam erratic leader, unpredictable. Sikapnya itu betul-betul
ada sisi-sisi narsistik juga. Nah, itu yang kemudian menjadi titik krusial yang harus diantisipasi. Nah, maka saya mencermati ada satu statement yang cukup unik itu dari Presiden Brazil, Lula da Silva. Ketika dia menggarisbawahi ada satu simpul yang salah satunya barangkali juga bisa didekati, yaitu kekuatan tertinggi Katolik Roma, Vatikan. Karena bagaimanapun juga Paus saat ini, Paus Leo ke-14 itu berasal dari Amerika Serikat, dari Illinois. Kalau misal kemudian jaringan kekuatan Vatikan, yang kita tahu juga Trump sendiri adalah seorang Katolik yang taat, maka kemudian bisa melakukan proses diplomasi secara personal, melakukan meyakinkan lingkar dekat dari Presiden Trump. Kita berharap ada miracle di sana. Karena kalau misal kemudian tidak dilakukan multi-track diplomasi, kita agak khawatir. Berbagai resolusi PBB itu berkali-kali mentok dan kemudian tidak berjalan di lapangan. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Itu yang saya mau geser ke Mas Agung, Mas. Bayangan publik di tanah air mungkin sama seperti saya. Loh, kok main langsung aja sama seperti saya ya gitu kan. Saya berpikir gini, hasil apa dari PBB ini? Kalau ternyata mayoritas negara yang berkumpul di PBB ini kan menginginkan kedaulatan terhadap negara Palestina, seperti itu. Nah, kan juga sudah ada kisi-kisi yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat. Misalnya penegasan wilayah, lalu pengiriman pasukan untuk transformasi negara, kan seperti itu. Akankah seperti ini ending dari PBB yang berlangsung 2 hari ini gitu? Tentu itu harapan yang terlalu terburu-buru ya kalau kita menganggap bahwa endingnya akan seperti itu. Tapi poinnya adalah memang bahwa hasil yang kemudian dicapai nanti pada sidang umum PBB ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang memang secara jelas kekuatan politiknya kuat. Itu satu. Tapi konsepnya kan rekomendasi gitu. Betul, rekomendasi. Nah, yang kedua, ini menunjukkan juga posisi negara ada di mana. Negara ada di mana sih posisinya hari ini? Indonesia ada di mana? Amerika ada di mana? Dan segala macamnya. Termasuk juga kan sebelumnya diawali dengan kalau kemudian tadi kita lihat resolusi-resolusi yang kemudian disepakati dan segala macam tersebut, itu sebelumnya adalah sebelumnya ada deklarasi New York misalkan. Deklarasi New York itu kan kita nggak bisa melihat itu dilihat dalam satu bentuk paket utuh, Mas, gitu ya. Paket utuh dalam konteks misalkan batas dan segala macamnya, penolakan terhadap perluasan pemukiman Israel. Artinya itu sesuatu hal yang ini dorongan dunia, ya. Itu sudah terlihat sebenarnya. Dengan kemudian fenomena ada sekitar 76% ya dari keseluruhan anggota PBB yang sudah mengakui kedaulatan Palestina. Bersikap ya. Betul. Nah, problem besarnya adalah what next after recognition. Nah, yang kemudian harus dipikirkan dalam konteks hubungan internasional, mengkonversi pengakuan itu dalam bentuk power. Siapa yang melakukan? Negara yang kemudian punya sikap tersebut. Oke, tapi bisa 70 sekian persen itu? Saya pikir ruangnya ada. Contoh, saya mengambil contoh. Misalkan Inggris sudah mengakui Palestina, oke ya. Nah, kemudian akhirnya secara politik bagus, ya kan. Poin-poin yang kemudian yang diinginkan oleh Inggris jelas, ya kan. Bahkan Inggris 1 bulan lalu sebenarnya ada MOU dengan Palestine Authority, menyepakati batas 1967, menolak perluasan pemukiman, ibu kota Yerusalem Timur dan segala macamnya. Artinya Inggris sudah menyepakati itu semua? Betul, secara politik posisinya seperti ini, batas-batasnya seperti ini. Cuma problemnya adalah pengakuan itu kan kemudian tidak serta-merta menghentikan genosida, ethnic cleansing yang dilakukan oleh Israel. Cara politik Nah, berarti harus ada tekanan yang jauh lebih kuat. Contoh, yang kemudian sampai sekarang masih terbatas dilakukan oleh Inggris adalah, misalkan dalam konteks Inggris itu pemasok lisensi militer, kerjasama militer dengan Israel. Total ada 250 lisensi militer yang diberikan Inggris terhadap Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, Inggris sudah memotong 30 saja. Tapi 220-nya masih sisa masih jalan. Artinya kan pengakuan itu buat Israel mungkin sekedar gigitan nyamuk gitu ya, belum berasa apa-apa. Meskipun kalau misalnya dihapus total kan nggak mungkin juga kan berdampak kepada ekonomi Inggris juga. Betul, kan, betul. Kan? Nah, perubahan-perubahan yang dilakukan dan kemudian misalkan dalam konteks lain, Eropa itu ternyata kalau kemudian saya hitung ada sekitar 28-33% kerjasama Israel itu paling besar terhadap Uni Eropa. Yang kedua baru Amerika Serikat, yang ketiga baru pada Cina. Ya, itu paling besar Uni Eropa. Berarti kan ada Uni Eropa sekarang kemudian merubah sikapnya negara-negara Eropa. Saya pikir alasannya banyak ya. Ada perihal normatif power, perihal masalah memang mereka sudah muak dengan kemudian apa yang dilakukan Israel, ya kan, nilai berarti kan.
Yang kedua mungkin saya melihat bahwa ada dorongan publik domestik juga yang begitu masif, demo-demo dan segala macam. Bahkan kalau di internal negara masing-masing. betul, bahkan kalau lihat beberapa survei-survei itu kan luar biasa. Data-datanya YouGov itu menunjukkan misalkan di Inggris saja dalam konteks pengakuan terhadap Palestina, 44% publik Inggris setuju terhadap pengakuan terhadap Palestina. Hanya 18% yang menolak. Terus kemudian ada data lain YouGov menunjukkan di Denmark dan di Italia hanya 6-12% yang menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Gaza itu legitimate. Artinya sisanya minor. Beda gitu ya, kan. Artinya yang mayoritasnya tentu. Betul. Nah, fenomena-fenomena ini kemudian mau terlihat. Dan yang ketiga sebenarnya juga kan alasan ini bagaimanapun kan perang itu event utamanya memang di Gaza. Event utamanya. Tapi venue-nya tuh banyak. Gitu. Efek dari perang ini kan ke Iran versus Israel, Qatar juga. yang kemudian kalau Iran versus Israel nanti efeknya ke Selat Hormuz, bicara tentang Houthi, kemudian dia bicara Laut Merah, yang itu mempengaruhi 12% jalur multiplayer efek ya. Betul. Jadi eventnya tuh banyak. Artinya kan Eropa juga kemudian ketar-ketir juga nih, gitu, urus-urusan global supply chain dan segala macam. Ya seperti halnya kita Rusia Ukraine lah, perangnya di Rusia Ukraine, tapi semua karena ini mengganggu gandum, misalkan contoh, dan minyak dan segala macam, energi kena juga semuanya. Artinya multiplier efeknya ada. Gitu loh. Jadi ini kemudian fenomena yang saya rasa perubahan itu ada, dan kemudian ini akhirnya akan mendorong ya harusnya sikap tadi ya, sikap yang jauh lebih konkret, terkonversi dalam power tertentu, dan itu yang kemudian yang bisa mendorong Israel untuk kemudian berubah sikap. Nah, tapi juga menjadi satu hal penting sebenarnya ketika bicara masalah PBB, mekanisme-mekanisme itu mereka punya semuanya. Mekanisme untuk penghentian perang, pencegahan perang dan segala macam, ya kan, dari peacekeeping operation dan segala macam, peacemaking, peace building dan segala macam. Skema itu ada. Bahkan kalau kemudian kita bilang bahwa misalkan ada yang namanya R2P, responsibility to protect. Tapi mekanisme itu memang harus mendapatkan afirmasi di Dewan Keamanan PBB. Lagi-lagi nanti veto lagi. Nah, makanya problemnya adalah ketika memang yang anomali ya, ketika kita membandingkan antara pidatonya Trump dengan pidatonya Pak Prabowo, Trump itu entry point-nya adalah dalam keyakinan bahwa dia tidak percaya dengan PBB. Ya kan, makanya kan ada. Kalau Anda tidak percaya PBB, ya Anda nggak usah veto nanti. Sampai kemudian ada pertanyaan kan, Trump memberikan pertanyaan gini, what's the purpose of UN? Gitu kan. Nah, padahal itu di rumahnya UN sendiri. Itu dia kan ibaratnya bertamu tapi memberikan serangan agresif terhadap pemilik rumah gitu. Nah, berbeda dengan kemudian gayanya Pak Prabowo. Pak Prabowo entry point-nya adalah saya percaya dengan multilateralisme. Saya percaya dengan PBB. I believe with UN. Meskipun tidak ada poin bicara masalah reformasi Dewan Keamanan PBB-nya ya. Tapi itu mungkin nanti persoalan berikutnya. Karena memang prinsipnya Pak Prabowo kan memang sangat masih, walaupun tidak diutarakan secara gamblang, tapi semangatnya adalah 1,000 friend to view, one enemy to many, gitu kan. Makanya kan semuanya gayanya beda. Ya kan, kalau Trump itu semua akan ditembak kan, menyerang Cina, menyerang negara-negara yang lain. Trump menggunakan politik pukul, Prabowo menggunakan politik rangkul. Betul, berarti Prabowo sedang mendefinisikan bebas aktif versi Prabowo. Seperti itu. Kalau misalnya Pak Donald Trump ya, Pak Donald Trump, cenderung mungkin menegatifkan fungsi PBB, ya angkat kaki aja PBB dari New York begitu ya. Mungkin kita cari tempat yang lain kalau itu dia. Butuh lagi. Kalau kemudian nanti endingnya tetap akan ada hak veto dikeluarkan oleh Amerika, ada nggak sih kemudian sistem di PBB yang kemudian bisa memberikan action yang lebih kuat dengan mengumpulkan segala power dari sejumlah negara yang kemudian sudah memberikan kedaulatan terhadap Palestina, ratusan kan jumlahnya. Dijawab nanti ya Mas. Saat lagi kami kembali untuk Anda.